Yang saya hormati Dr. Ari Ginanjar, ini sahabat saya walaupun on sudah 20 tahun kenal. Mas Pri, dokter juga saya kenal sama-sama di Telkom. Ini Bu Widi, justru suami dari Bu Widi ini yang saya kenal baik gitu, di BUMN. Teman-teman semua pengurus SQ dan yang saya hormati, yang saya muliakan tentunya teman-teman peserta dari seluruh Indonesia, saya diberitahu oleh Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya datang ke sini lebih bukan kapasitas menteri sebetulnya, karena panggilan, dipanggil oleh Pak Ari untuk datang ke sini, diperintah lah. Tapi karena Allah saya bisa hadir di sini gitu. Ini betul-betul bukan hanya karena saya sebagai menterinya, tapi karena yang minta datang, bahasa halus dari mengundang itu Pak Ari gitu. Teman-teman semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari mengenai FUKA dan lain sebagainya. Di sini teman-teman punya rekening di bank kan, suka ambil ATM dan lain sebagainya. Itu namanya di consumer banking. Di sini siapa ada yang latar belakangnya di perbankan? Consumer banking bukan? Kalau saya sarankan lebih baik cepat-cepat keluar, gabung dengan fintech dan lain sebagainya, mumpung masih ada ilmu perbankan ini. Nah, bicara tentang bank, saya bertanya kepada teman-teman di sini, ini kita setidaknya ya, ini kita ngawang-ngawang dulu lah, karena pemikiran orang katakan visi ataupun yang kita lihat masa depan dan lain sebagainya. Saya punya pertanyaan sederhana. Kita ini tahun 2017 sekarang. Saya stretch sampai 2030. Mengapa tahun 2030? Tahun 2030 itu ekonomi Indonesia dari market exchange rate-nya, sekarang tahun 2016 kemarin kurang lebih 950 miliar dolar. Tahun 2030, 12 tahun dari sekarang, itu kurang lebih 2,4-2,5 triliun dolar, yang mengakibatkan dari sisi market exchange rate, Indonesia ini kan sudah masuk G20, negara 20 ekonomi terbesar dunia, yang saat ini kalau dengan 941 kita nomor 16, tahun 2030 kita dengan 2,5 triliun kita menjadi nomor 9. Kalau dari PPP, Purchasing Power Parity, kita ini sekarang 3,3 triliun, kita menjadikan nomor 8, dan tahun 2030 itu menjadi 5,4 atau 5,5 triliun, menjadikan kita nomor 5 tahun 2030. Saya 2030 dulu lah, jangan tarik 2050 kita akan nomor 4 dua-duanya, baik MER maupun market exchange rate maupun PPP-nya. Bayangkan tidaklah kita 12 tahun ke depan, reformasi itu tahun 98 ya. Artinya reformasi itu 19 tahun ke belakang, 18 tahun ke belakang kan. Ini 12 tahun ke depan, lebih pendek daripada kita reformasi, padahal kita sepertinya baru merasakan reformasi. Jadi sangat pendek. Pada saat itu ekonomi kita nomor 5 berdasarkan PPP ya, atau nomor 8 berdasarkan market exchange rate, atau 12 tahun ekonomi kita sama dengan Prancis sekarang. Jadi dekat. Kenapa 2030 asan kedua? Itu adalah puncaknya masa produktivitas Indonesia, atau disebut bonus demografi. Bonus demografi itu mulai tahun 2028 sampai 2032, puncaknya 2030. Apa itu bonus demografi? Di mana jumlah penduduk Indonesia yang produktif umur 15 sampai 64 tahun itu menanggung beban 2 yang berusia produktif, menanggung beban 1 orang yang non produktif. Itu masa bonus demografi kita. Jadi kenapa saya tertarik 2030? Pertanyaan saya, pada saat itu kira-kira siapa consumer banking paling besar di Indonesia? Ayo silakan. Enggak, ini 12 tahun dekat loh. Mbak umurnya berapa yang pakai ini?
29, berarti kan 12 tahun 41 tahun. 41 itu umur yang sangat produktif. Mas umurnya berapa? 46 tambah 12, 58 itu saya produktif. Saya tanya sederhana, siapa consumer banking yang paling besar di Indonesia pada saat itu? Nggak, kita nggak usah teoritis atau apa, sebut aja nama kita. Siapa? Oh, orang mengatakan Bank Mandiri, swasta BCA, dan itu belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi ini menurut saya pribadi ya, ini nanya juga tidak ada dasar ilmiah atau apa gitu ya. Menurut saya nomor yang akan jadi consumer banking terbenar itu adalah bukan Telkomsel, Gojek. Serius, and I'm damn serious on it. Kenapa? Saat ini Gojek itu punya 250.000 driver, ratusan ribu merchant kan. Payment system itu udah di tangannya. Dan kita di Indonesia by today itu ada kurang lebih udah naik sih 175 juta orang Indonesia yang punya minimal satu ponsel. Kalau SIM card itu 350 juta lah, lebih banyak daripada penduduknya. Mungkin ada yang satu ponsel 2 SIM card atau ada satu orang di kita. Tadi saya lihat juga di mejanya ada tuh ibu itu 2 ponselnya. Ini at least ya. Tapi 175 juta orang Indonesia. Tetapi hanya maksimal 80 juta orang Indonesia punya rekening di bank. Artinya apa? Ada 95 juta kanal distribusi yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau saya melihat, ini juga bukan berarti pasti begini, tapi penayangan saya ke depan kurang lebih begini. Ini tergantung kepada siapa? Tergantung kepada Central Bank, Bank Indonesia. Bagaimana ini akan menata ini semua? Apakah perubahan teknologi ini, apakah perubahan model bisnis ini akan dirangkul, kemudian ditata, kemudian dibuatkan koridor, atau akan ditolak, atau akan diapakan? Saya ambil contoh sekali lagi. Di Hong Kong itu kan ada operator telekomunikasi. Chief, jangan nunduk aja, cari uang di bawah. Ini teman saya ini salah satu favorit saya, Mas Zaki, CEO-nya Bukalapak. Menteri gajinya cuma 19 juta sebulan, beliau 50 miliar sehari, bayangkan ya. Nah, kembali, yang saya bayangkan adalah bagaimana model bisnis ini akan berubah, akan diserap. Di Hong Kong kembali, ada namanya, kita kalau bisnis di Hong Kong bisa jadi MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Jadi beli kulakan lah ke operator seluler di Hong Kong. Kemudian saya bisa kembangkan aplikasi di sana. Kenapa? Karena di Hong Kong ada buruh migran Indonesia berapa banyak yang setiap bulan ya, ini remit, transfer uang ke keluarganya di Pulau Jawa atau di Lombok minimal 2 juta, 2,5 juta, dan di charge sekali kirim itu berapa? 35.000, 50.000 itu minimal. Mau 100.000 juga di charge 30.000, 50.000. Nah, kalau saya di Hong Kong, saya buatkan aplikasi, orang beli dari mobile money saya, e-wallet saya sekarang, saya cari teman saya operator di Indonesia siapa? Telkomsel atau siapa? Yang masuk ke desa-desa. Kemudian nanti buruh migrannya beli layanannya e-wallet dan kemudian transfer ke Indonesia, mengkonversi dari Hong Kong dolar ke rupiah. Permasalahannya adalah bukan permasalahan, isu yang kita harus address adalah dari sisi berapa kursnya, siapa yang mengatur kursnya. Ya, itu semua dimungkinkan. Begitu selesai, tutup itu bank di Hong Kong, Bank Indonesia, bank perusahaan Indonesia, dia pun nggak ada lagi, nggak berani, nggak akan berkompet lagi. Karena apa? Cost of provisioning-nya untuk remittance ini itu paling Rp1.000, Rp2.000, yang biasanya orang harus bayar Rp35.000, Rp50.000. Dan ini memungkinkan kalau ada keluarga di Hong Kong yang biasanya terima bulanan 2 juta, 2,5 juta, sekarang mungkin bilang kakaknya, adiknya, atau transfer dong, atau ibunya, atau siapa ke anaknya, nak transfer dong 100.000 nih buat belanja hari ini, 100.000, nggak perlu nunggu 2 juta tiap bulan. Ini semua berkembang luar biasa. WeChat itu sekarang sudah ada konversi kursnya macam-macam. Tinggal siapa yang mengkonversi ini. Di Indonesia bank sentral tentunya. Nah, saya berpikir apalagi dengan teknologi blockchain nanti
blockchain itu transfer uang akan transparan. Kalau sekarang pakai Swift, pakai apa yang di bank tahu, nanti tuh blockchain itu di beberapa negara tahun 2018 akan diimplementasikan, akan ketahuan namanya siapa yang mengirim, uangnya berasal dari mana, jam berapa dikirim, untuk tujuan apa, semuanya serba transparan. PPATK nanti akan berkurang ininya Pak, pekerjaannya. Iya, karena dengan teknologi blockchain ini semua transparan. Sekarang masalahnya mau atau tidak kita membawa kita ini memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, ini fenomena yang terjadi masa yang akan datang. Dan saya kepada anak saya juga saya sampaikan, ini akan terjadi. Kamu siap-siap. Siap-siap untuk setidaknya tidak digilas oleh kuadran yang paling kanan tadi. Contoh yang lain adalah perubahan yang terjadi di Indonesia sendiri. Tadi ada saya sarankan, memang kalau ada teman dari consumer banking selalu saya bilang begitu. Mumpung masih ada kemampuan mengetahui pola bisnis proses di kepala kita tentang consumer banking, lending kayak gitu, either banknya mengakuisisi fintech, atau teman-teman di sini ibu-ibu yang keluar join sama fintech. Mengapa? Karena sekarang kalau kita pinjam uang kan tidak harus ke bank, kita bisa ada peer-to-peer lending. Waktunya cepat, 3 hari selesai. Dan orang bisnis melihatnya adalah peluang. Kalau ke bank bisa berapa lama? Sebulan, 2 bulan untuk memprosesnya, kehilangan kesempatan. Memang bunganya kosnya lebih mahal dari bunga bank, tapi repotnya kalau ke bank luar biasa gitu. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana Grab, Uber. Waktu itu saya ditanya oleh Presiden sama Wakil Presiden, Bapak Bordurnya gimana? Saya bilang, Pak, saya mendukung, tapi bukan karena saya itu Menteri Kominfo, Menteri yang benih dalam komunikasi, nothing to do with that. Saya bilang, terus kenapa? Gimana? Saya bilang, Pak, ya, mohon maaf, ini saya bukan against dengan taksi konvensional, tidak gitu. Kayak perubahan bisnis model yang terjadi tidak bisa kita hindari. Saya katakan, Pak, model Uber atau Grab itu harus kita struktur sedemikian hingga menjadi alat untuk empower the people's economy, untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Gimana pola pikirnya? Saya kan begini. Nomor 1, Grab, Uber tidak boleh diberikan izin sebagai perusahaan transportasi. Setidaknya itu. Bahwa itu berapa lama nanti kita lihat pasar, karena kan dinamikanya berubah. Setidaknya itu dulu. Izin kita harus berikan kepada koperasi. Koperasi yang punya anggota, anggota ini menjadi bagian anggota koperasi. Koperasi ini bekerja sama dengan platform aplikasi, apakah Uber, Grab dan lain sebagainya lah. Nanti aplikasi Indonesia belum ada. Saya berharap suatu saat ada. Sehingga apa? Kalau dia menjadi anggota koperasi, dia entitled terhadap apa? KUR. Sekarang bank itu kan susah menyalurin KUR. Bukan susah, punya kendala. Kendalanya apa? Di KYC. Bank itu malas KYC. Untuk yang 25 juta, 50 juta, akhirnya fokus kepada apa? Kepada kolateral, pada jaminan. Kamu punya berapa? 25 juta. Kamu punya tanah yang sertifikat yang nilainya 50 juta, 100 juta nggak? Ada, ya udah kasih gitu. Tapi kan sebetulnya proses yang betul adalah KYC, know your customer. Siapa dia, berapa pendapatannya, sustainable atau tidak, analisa seperti apa. Itu yang benar. Nanti perlu memang kolateral gitu. Tetapi sekarang larinya ke sana. Nah, contohnya misalkan kenapa saya tadi katakan ini adalah alat pemberdayaan ekonomi yang perfect bagi saya. Saya itu katakanlah profesional, saya manajer di kantor. Saya punya mobil Avanza, masuk jam 8, pulang jam 5, itu rutin. Manajer administrasi, jadi kan nggak sering keluar. Kan idle. Mas Pri, teman saya bilang, Pri, lu pakai deh Avanza gua, tapi lu ambil jam 8, balikin jam 5. Soalnya gua pulang ke rumah jam 5. Nah, lu anggota koperasi aja, nanti
Koperasinya kerjasama dengan aplikasi transportasi online. Nah, oke dah, Masri, jadilah Masri, mobil bersih dan sebagainya. Pendek kata, Masri kan mendapatkan pendapatan yang tadinya, mohon maaf, Masri itu waktunya banyak, sangat luang gitu. Itu kata lain daripada nganggur gitu. Itu tidak andai-andai aja gitu. Nah, kemudian Masri kan mendapat pendapatan. Karena Masri adalah anggota koperasi, Masri entitled ke dapur. KYC-nya luar biasa. Tinggal koperasinya membawakan ini ke bank. Ya, saya punya daftar anggota sekian banyak. Ini loh data-datanya. Mas Prianto, tanggal sekian, pendapatannya berapa, nariknya kemana. Kan berdasarkan analisis itu bisa dilihat. Gampang dibuat modelingnya. Ini layak tidak mendapatkan kur? Layak, karena jelas. Karena layak, Mas Pri dapat berapa? Saya minta kur dah 150 juta. 150 juta dengan ada modal sendiri. Ini dari Auto 2000 mana tadi? Nah. Kemudian beli lagi mobil Avanza lagi. Kalau nggak Ayla, apalah terserah lah. Nah, pokoknya Toyota lah produknya gitu. Auto 2000 Toyota kan. Nah, Mas Pri dapat beli mobil lagi baru. Kemudian mobil ini diserahkan, tanya lagi, bro, ke Pak Hari ini, lu kerja apa sekarang? Ya begini dah, gua ada gini. Bukan hari ini ya, kalau hari ini kan punya SQ dan cari yang lain gitu. Bro, gue ya bukan biasa lah, lu bantuin gua dah. Nah, gua ada mobil nih, lu pakai dah kayak gini. Ya, dengan cara yang sama, getok tular. Jadilah Pak Hari, bro Hari ini juga sama, bawa mobil lagi. Ada lagi, terus lama-lama berputar. Ini yang multiplier effect yang saya katakan. Ini adalah bagaimana kita memberdayakan ekonomi. Bukan karena saya Menteri Kominfo, saya mendukung ini, tapi bagaimana kita betul-betul berpikir memberdayakan ekonomi rakyat. Lama-lama berputar terus itu. Tapi harus disiplin, harus kooperasi. Ya, karena soko guru kita itu salah satunya kooperasi. Kooperasi ini kan kadang-kadang cuma dipakai namanya aja. Di sini kembali kita memberdayakan yang namanya kooperasi. Kenapa? Kooperasi adalah kumpulan individu, bukan PT. Perseroan terbatas adalah kumpulan modal yang modal dari pemegang sahamnya terbatas, karena liability-nya terbatas, uang yang disetor. Di luar itu nggak ada tanggung jawab, kecuali memang membuat jaminan, ya, personal guarantee. Jadi kenapa saya itu lihatnya kooperasi. Nah, inilah beberapa contoh sebetulnya yang terjadi, yang kita harus manfaatkan. Nah, disrupt, kalau orang bilang disruption ya. Yang mendisrupt itu bukan teknologi. Teknologi hanya enabler. Yang mendisrupt itu adalah pola pikir. Yang mendisrupt itu adalah enabler, bisnis proses. Jangan mendewakan teknologi. Bukan teknologi yang mendisrupt, teknologi dimanfaatkan. Oleh karenanya Kominfo sendiri, ya, dalam hal teknologi ini tidak melakukan terutama untuk yang konten ya, untuk e-commerce dan lain sebagainya, digital ekonomi, tidak membuat aturan detail. Aturan detail. Saya tanya ke diri saya sendiri, emang saya tahu apa? Contoh misalkan ada Bukalapak. Bukalapak kan saya tahu Bukalapak setelah jadi menteri. Sebenarnya boro-boro saya tahu Bukalapak mekanisme kerjanya apa, bisnis seperti apa. Nggak ada yang tahu. Saya fintech yang tadi untuk peer-to-peer lending, emang saya ngerti? Nggak ngerti. Ngertinya setelah saya tahu, oh ada ini, saya pengen tahu. Jadi saya tahu. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Apalagi birokrat itu tidak akan pernah mengetahui perubahan yang terjadi dari model bisnis di lapangan. Sehingga Kominfo itu hanya membuat koridor. Koridor dibuat Kominfo, kebijakan ya. Contoh, yang namanya startup nggak perlu izin Kominfo. Apa yang mau diizinin? Rejimnya bukan rejim izin sekarang. Rejim memberi fasilitas ya, menjadi akselerator. Yang beri izin, yang ngasih izin tahu nggak apa itu? Menurut saya sih nggak tahu. Makanya saya katakan buat aja koridor. Tidak, bukan izin, tadinya sertifikasi. Apa sertifikasi? Saya bilang nggak ngerti saya. Udah nggak usah. Kita sebut saja akreditasi. Saya akan melakukan akreditasi asosiasi. Jadi yang namanya startup itu cukup lapor, register ke Kominfo, itu gampang kok, pakai situs bisa lapor saja. Tujuannya apa? Pada saat kita membutuhkan, mengetahui siapa startup baru di bidang apa, kemudian ada insentif yang akan diberikan kepada pemerintah, nggak salah lagi kepada siapa. Tapi bukan izin sertifikasi, kuno itu. Nah, kita koridor. Yang membuat akreditasi siapa?
asosiasi. Let the associations ya run the accreditation process. Mereka yang lebih tahu, players lebih tahu di lapangan bagaimana mengatur secara detail. Jadi peran pemerintah itu sekarang berubah, shift dari regulator harus menjadi fasilitator dan akselerator. Jangan, oleh regulator kan mindsetnya meregulasi, mengatur. Karena ini itu penting, bolpen itu penting. Karena tanda tangan izin. Kalau saya beli ini pakai box 13.000, kenapa saya beli sering hilang ya 13.000 perak lah. Kayak kalau Parker atau apa hilang nangis juga. Ini ya udahlah 13.000. Jadi kehilangan ini udah biasa gitu. Tanda tangan sebagai menteri juga kan tergantung. Ya, tergantung masa jabatan menterinya gitu. Setelah itu kan nggak lagi tanda tangan sebagai menteri gitu. Nah, jadi kita pakai boxy aja gitu 13.000 tapi value-nya berapa gitu kan. Yang penting gitu. Teman-teman semua ya, itu kan kita lihat dari sisi ekonomi. Kita lihat dari sisi sekarang sosial, media sosial terutama. Media sosial ini memang tidak mudah. Saya akui bagaimana kita mengadresasi, tapi tidak akan membuat kami menyerah. Media sosial seyogyanya itu digunakan untuk hal yang positif. Ibu-ibu pakai Facebook itu untuk apa? Untuk upload. Saya bisa masak kue ini loh, harganya sekian, kalau mau pesan bolehlah lewat Facebook. Begitu. Jahit kristik apa gitu loh, ibu-ibu atau siapa, bukannya gender saya, tapi kebanyakan itu yang harus dilakukan. Tahu nggak? Kalau kita ke Google, saya dapat informasi dari Google, yang paling banyak diklik request itu apa? Di dunia? Apa coba? Informasi tentang apa? Hah? Apa? Bukan. Hal-hal yang berkaitan dengan hijab, jilbab, dan sebagainya. Satu bulan itu 1,3 miliar query. Jadi itu menunjukkan sebetulnya makin bisnis itu besar. Karena kan orang request, orang googling, itu makin banyak orang pengen tahu. Nah, jadi memang kenyataannya bisnis hijab atau jilbab ya, penutup kepala itu bisnis yang luar biasa. Itu paling besar. Saya dikasih tahu sama teman-teman. Dia bilang sih, itu 1,3 miliar gila kan. Kalah yang lain, makanan apa kalah ini. Jadi yang mau bisnis hijab, jilbab itu masih banyak, terutama ke kaum millennials. Karena yang ngeklik itu mereka kebanyakan gitu. Nah, balik lagi ke media sosial ini bukan sesuatu hal yang mudah. Yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang itu dua sebetulnya. Yang dilakukan di hilir yaitu apa? Pembatasan akses, pemblokiran untuk take down akun dan lain sebagainya. Namun saya sampaikan kalau ini yang kita lakukan capek kita. Ini sama dengan menyembuhkan orang sakit, dikasih obat, ya, disuntik dan lain sebagainya. Kita harus berpikir ini keluar lagi nih Pak. Ya, kalau aturan kan kita yang kayak begitu ya. Kita harus keluar itu apa? Bagaimana menyembuhkan orang apa? Bagaimana membuat orang sehat, bukan menyembuhkan orang sakit. Apa? Asupannya 4 sehat 5 sempurna. Ya, olahraga teratur. Artinya apa? Diterjemahkan dalam konteks media sosial, kita harus melakukan literasi kepada masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ini literasi level dari sisi ICT-nya itu masih rendah, ya. Dan kesadaran dirinya untuk ICT rendah. Saya pernah tanya 2 bulan terakhir ini, karena kita Juni kita di dunia kena hantam malware WannaCry, ya, membuat di Indonesia ada rumah sakit yang terkena. Di Inggris 16 NHS National Healthcare Systemnya semacam BPJS dihajar, nggak bisa beroperasi, harus manual. Ya. Nah terakhir PETIA ini membuat saya tuh lebaran kedua malam sudah terbang ke luar kota. Saya minta cari ke putri saya, cari villa dong yang jauh, yang mobil nggak bisa masuk. Saya mau istirahat bener gitu sama cucu saya gitu, makan, olahraga, udah itu aja. Itu Senin malam. Selasa malam saya di WA bilang, Chief, we have situation. Apa? Dia bilang,
wah ini ransomware PTA, udahlah besok aja lah saya bilang. Rabunya udah terus-terusan. Jadi di sana ya kepaksa kerja karena di sana rupanya putri saya juga kurang memperhatikan. Satu, masih ada sinyal. Harusnya nggak ada sinyal kan gitu. Akhirnya Rabu terus kerja. Akhirnya kami saya putuskan akhirnya pulang ke Jakarta. Jumat kita bikin konferensi pers terus-terusan karena ini kita harus lindungi masyarakat gitu. Nah, salah satu yang kelemahan ini kita disiplin itu apa coba? Siapa yang di sini punya Gmail atau Yahoo.com? Emailnya? Berapa tahun sudah? 5 tahun? 10 tahun? Lebih? Kapan terakhir ganti password? Nah itu salah satu kesadaran kita tentang ICT, disiplin kita tentang ICT itu. Ada. Siapa yang punya ATM di sini, kartu ATM? Semuanya punya. Kapan terakhir ke ATM? Transaksi? Ganti PIN nggak? Enggak. Kenapa? Padahal setiap selesai satu transaksi ada pertanyaan di screen, apakah Anda mau mengganti PIN? Kita malas, kita tarik aja, kita cancel, kita tarik kartunya, kita kantongin pulang gitu loh. Padahal itu sesuatu yang penting, literasi, ya. Sosialisasi itu dilakukan. Kembali kepada media sosial juga sama. Literasi bagaimana kita membuat konten positif lebih banyak daripada konten negatif. Konten negatif yang sudah diblok situs ya, itu hampir 800.000. Konten positifnya, karena kan waktu masuk tahun 2015 kami pikir ini nggak benar kerja kayak begini. Kita harus konten positif harus diperbanyak. Perangnya harus konten positif. Siapapun punya konten positif harus jauh lebih banyak. Sampai sekarang baru sekitar 200.000. Saya bilang begini, target 2020 konten positif harus lebih banyak konten negatif. Jadi kalau alumni ESQ punya konsen tulisan-tulisan yang positif, ya, yang berkaitan dengan apakah itu agama, berkaitan dengan masalah nasionalisme, kasih tahu ke saya nanti kalau saya fasilitasi untuk tulisannya diupload. Jadi kita lebih banyak. Perangnya itu begitu gitu. Perangnya itu perang mindset, perang pikiran. Jangan pemerintah suruh ini kagak diblok. Ya iyalah, diblok itu sama dengan tanda kutip Siliwangi. Ya, mati 1 tumbuh 1000 gitu. Diblok 10 tumbuh 100, diblok 100 tumbuh 1000. Saya sekarang sedang tanda kutip ya, sudah beberapa saat terakhir saya sedang tanda kutip mengancam platform. Itu Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Saya punya datanya, saya bilang bahwa kita harus kerjasama lebih baik. Kita perlu service level. Mereka selalu mengatakan bahwa oh enggak, kita di Amerika itu harus lewat pengadilan keputusannya. Anda bisnis kalau begitu di Amerika aja, nggak usah di Indonesia. Ada 100 juta orang Indonesia punya Facebook. Anda bisnis kan di Indonesia. Bisnis di mana-mana ingin ada stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas sosial. Karena lebih enak bisnisnya gitu. Kalau ada stabilitas di bidang-bidang tadi yang saya sampaikan. Saya bilang ke mereka, apakah memang Anda tidak mau Indonesia stabil? Jangan-jangan Anda yang melakukan pembiaran. Kalau if it is your intention, then you have to deal with me. Pemerintah tidak punya intensi untuk menutup Facebook. Tapi kalau tidak berubah Facebooknya, saya akan tutup. Saya tahu banyak juga orang yang akan marah sama saya Facebook, tapi ini untuk kepentingan Indonesia. Dan saya akan transparan. Ini loh, berapa persen yang kita minta take down, yang polisi minta take down, kaitan dengan keamanan tidak dipenuhi oleh mereka. Jadi mau tidak mau kita tutup. Sekarang kemarin saya perintahkan mulai kalau perlu pretelin. Nomor 1 fitur pasang iklan, biar orang Indonesia nggak bisa pasang iklan di mereka. Kalau pasang iklan berarti bisnis mereka terganggu. Biasanya kalau bisnis mereka terganggu, mereka baru datang baik-baik tuh. Kita nggak ada urusan sama masalah apa. Yang tugas pemerintah, tugas saya adalah menjaga masyarakat, mendorong masyarakat, kemudian empower masyarakat. Jadi kepada bapak-bapak juga sama, yang punya hobi misalkan bikin di sini nggak ada, tapi teman saya ada yang hobinya menangkar buaya. Ya, itu pakai Facebook karena produk kulit buaya itu dijual di sana. Ibu-ibu juga seperti saya katakan tadi, bikin kerudung, bikin kue, bikin
baju, bikin apa, manfaatkan itu. Itu sebenarnya tujuan awal dari media sosial. Tapi sekarang kan media sosial selalu banyak dipakai oleh yang hoax, fake news dan sebagainya. Hati-hati ciri-ciri yang hoax, fake news antara lain tidak jelas asal usulnya. Dia mengklaim golongan tertentu. Dan yang mengirim, yang memforward selalu mengatakan dari kamar sebelah. Emang kamar sebelah kamar siapa ya? Kamar bini lu yang mana gitu kan gitu. Ini itu satu. Dan terakhir ini antara lain, bukan selalu harus, ciri-cirinya yang lain adalah viralkan. Kalau saya terus terang, ada yang kayak begitu saya nggak pernah baca, langsung saya delete. Jadi saya minta bantuan, dukungan kepada teman-teman semua juga untuk lebih positif menggunakan media sosial. Pemerintah sendiri tidak mungkin menyelesaikan masalah media sosial. Pemerintah tidak akan berhenti melakukan penutupan akun. Kalau perlu platformnya, saya seperti tadi, saya akan tutup. Tapi kerjasama dengan masyarakat ini penting. Karenanya kalau hukum yang dilakukan adalah yang dipegang diacu pemerintah adalah hukum dunia, undang-undang ITE, saya sowan ke MUI karena masyarakat Indonesia itu kan paling besar masyarakat yang beragama Islam. Jadi saya ke MUI. Ya kalau minta bantuan MUI, ya saya datang ke sana dong ke MUI. Nah, ada holakoh di sana Januari, baru jadi bulan Mei kemarin yang namanya muamalah medsosial atau fatwa MUI bagaimana kita memanfaatkan menggunakan media sosial. Mana yang haram, mana apa yang harus dilakukan. Tabayun nomor 1, kalau terima itu tabayun. Ya. Kalau memang setelah tabayun kita cek benar atau tidak. Kalau benar, kemudian kalau kita mau kirim memberi manfaat atau tidak kepada penerimanya. Itu menjadi gibah tidak? Artinya menjadi pergunjingan tidak? Walaupun beritanya benar, kemudian didiskusikan, tapi menjadi pergunjingan yang membuat orang yang bersangkutan tidak suka, itu namanya gibah. Gibah itu kan tidak mendapat pahala. Apalagi berita bohong disebarkan, wah itu namanya dosa. Ini dan saya sudah bicara juga dengan Uskup Jakarta. Dan nanti Agustus Uskup-uskup seluruh Indonesia akan hadir. Saya akan kurang lebih seperti itu. Jadi pendekatannya juga pendekatan kepada masyarakat, tidak bisa hanya pemerintah hanya blokir saja. Saya sampaikan tadi yang main teknologi ya di blok 10 besok muncul 100. Dan itu akun itu bisa lari-lari. Dan ini kerjasama dari platform sangat dibutuhkan. Teman-teman semua, mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana perubahan yang terjadi apakah secara ekonomi, secara sosial. Dan tugas kami adalah bagaimana infrastruktur ini, ICT ini, TIK ini harus menjadi enabler dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan tatanan sosial menjadi lebih baik. Peluang banyak. Kalau saya melihat ada orang kesusahan, orang sakit, justru di situ ada peluang. Namanya orang sakit bikin rumah sakit jadi peluang bisnis rumah sakit. Jadi peluang itu tidak harus tumbuh dari sesuatu hal yang positif saja. Justru kesusahan ya, setiap kesusahan itu ada peluang. Gojek itu saya selalu katakan, yang namanya Gojek, yang namanya Uber, yang namanya Grab misalkan, itu mohon maaf, saya bukan ahlinya, tapi menurut saya itu, Bu, nanti tanya sama Mas Aris gitu, menurut saya itu lebih syariah. Iya, daripada taksi yang ini. Kenapa? Sebelum pergi kita tahu siapa yang mengantar kita. Kita tahu jalannya kemana. Kita tahu biayanya kira-kira berapa. Itu kan bukan lebih syariah. Dari kita naik, kita nggak tahu di mana. Orang Indonesia kan kalau naik taksi kebanyakan ya, itu bukan melihat jalan, lihat argometer ini mana gitu. Nah ini guyon ya. Tapi memang saya kenapa? Saya am a firm believer untuk hal-hal yang demikian gitu. Banyak orang yang suka masyarakat karena kan lebih murah, lebih mudah dan lain sebagainya. Walaupun bisnis modelnya masih subsidi gitu. Karena membeli pasar, tapi ya kita harus yakinkan bahwa mereka itu betul-betul memberi nilai tambah kepada masyarakat Indonesia. Itu yang saya akan yakinkan kepada siapapun. Anda boleh subsidi, tapi harus sustainable dan harus membuat masyarakat mendapatkan nilai tambah yang lebih baik.
teman-teman semua, itu yang ingin saya sampaikan. Ini ada 9:10, saya tidak tahu bagaimana menjadwalkannya, Pak MC, apakah bicara dulu, tapi kalau mau ada yang bertanya, saya minta izin kalau boleh, silahkan. Saya di sini karena saya jam 10 harus pergi untuk rapat di tempat yang lain. Tapi ini hak sepenuhnya dari Pak Ari dan ESQ. Jadi saya juga tidak memaksa, walaupun saya menteri gitu ya. Ya terserahlah. Jadi kalau manfaatkan saya, mumpung saya di sini, manfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.